Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nintan Yulianti dengan NIM 203592 akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Implementasi Program Magang Studi Independen Bersertifikat di Program Studi Desain Komunikasi Visual Universitas Pendidikan Indonesia. Topik bahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini meliputi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, kerangka pemikiran, dan juga penelitian terdahulu. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yakni mengenai latar belakang. Seperti yang kita ketahui, saat ini kita telah berada pada era Society 5.0, di mana seluruh aspek kehidupan berkaitan erat dengan teknologi. Berkembangnya teknologi pada abad ke-21 ini tentunya menuntut perguruan tinggi untuk menghasilkan output yang dapat memenuhi kebutuhan kompetensi yang tersedia. Menanggapi hal tersebut, Kemendikbudristek melakukan pembaharuan kurikulum dengan adanya penetapan kebijakan baru, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Implementasi kebijakan MBKM ini merupakan suatu upaya untuk menciptakan sumber daya yang unggul, salah satunya melalui program magang studi independen bersertifikat. Pada tahun 2022, program MSIB memiliki pendaftar sebanyak 27.592 peserta. Hal ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya memiliki pendaftar sebanyak 13.372 peserta. Sedangkan pendaftar yang lolos MSIB di UPI sebanyak 1.068 orang dari 90 prodi yang telah mendaftar. Dari sekian banyak prodi yang telah mendaftar, prodi yang paling banyak diterima melalui program MSIB ini ialah Prodi Desain Komunikasi Visual Universitas Pendidikan Indonesia sebanyak 72 mahasiswa. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yakni mengenai batasan masalah. Secara konseptual, penelitian ini mengenai program MBKM, yakni meliputi pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja dan studi independen, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian ataupun riset, proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, serta KKN tematik. Berdasarkan ruang lingkup tersebut, penelitian ini dibatasi pada program magang studi independen bersertifikat atau sering kita sebut MSIB. Selanjutnya, secara konseptual, penelitian ini dapat dilakukan di program studi teknologi pendidikan, bisnis digital, desain komunikasi visual, sistem informasi kelautan, dan prodi lainnya. Berdasarkan ruang lingkup tersebut, secara konseptual, penelitian ini akan dibatasi pada program studi desain komunikasi visual karena dasar fenomena yang akan diteliti ada pada program studi desain komunikasi visual. Selanjutnya, mengenai rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan tadi, rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi 3 hal. Yang pertama mengenai bagaimana proses implementasi program MSIB di Prodi Desain Komunikasi Visual. Yang kedua, apa saja yang menjadi faktor pendukung serta penghambat dalam mengimplementasikan program MSIB di Prodi Desain Komunikasi Visual. Dan yang terakhir, bagaimana keberhasilan serta dampak dari penerapan program MSIB di Prodi Desain Komunikasi Visual. Selanjutnya, pembahasan mengenai tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, tujuan umum, di mana secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program MSIB atau Magang Studi Independen Bersertifikat di Program Studi Desain Komunikasi Visual Universitas Pendidikan Indonesia. Adapun tujuan khusus pada tujuan penelitian kali ini meliputi yang pertama, mengetahui bagaimana proses implementasi program MSIB di Prodi Desain Komunikasi Visual. Yang kedua, mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung serta penghambat dalam mengimplementasikan program MSIB di Prodi Desain Komunikasi Visual. Dan yang terakhir, mengetahui keberhasilan serta dampak dari penerapan program MSIB di Prodi Desain Komunikasi Visual. Baik, selanjutnya akan dibahas mengenai landasan teori, di mana pada landasan teori kali ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama mengenai tinjauan implementasi program, yang kedua tinjauan mengenai kebijakan MBKM itu sendiri. Baik, langsung saja kita bahas mengenai tinjauan mengenai implementasi.
di mana implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier pada tahun 1979, sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab, mengatakan bahwa implementasi merupakan apa yang senyatanya terjadi sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku ataupun dirumuskan, di mana fokus perhatian implementasi dari suatu kebijakan ialah mengenai kejadian-kejadian ataupun kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman kebijakan yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat. Pendapat lain menyebutkan bahwasannya implementasi ini merupakan suatu proses yang dinamis di mana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas ataupun kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan ataupun sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi menurut Marilyn S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan atau content of policy dan juga lingkungan implementasi atau context of implementation, di mana variabel tersebut itu mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran ataupun target group termuat dalam isi kebijakan, lalu mengenai jenis manfaat yang diterima oleh target tersebut. Suatu implementasi dikatakan berhasil menurut pendekatan Edward dan Gurge pada tahun 1980 dipengaruhi oleh 4 faktor, yakni yang pertama komunikasi atau communication, di mana komunikasi ini diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi ini tentunya mengenai kebijakan publik yang perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang mereka harus persiapkan dan juga lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut, sehingga tujuan dan sasaran kebijakan itu dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Lalu selanjutnya research atau sumber daya, di mana menurut Edward dan dalam Widodo memukakan bahwa faktor sumber daya ini mempunyai peranan penting dalam proses implementasi suatu kebijakan maupun program, di mana sumber daya ini meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan juga sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan. Lalu selanjutnya ada disposition atau disposisi, di mana menurut Edward, disposisi ini merupakan suatu kemauan, keinginan maupun kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melakukan atau melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan itu dapat diwujudkan. Lalu yang terakhir ialah bureaucracy structure atau struktur birokrasi, di mana dalam struktur birokrasi ini dijelaskan oleh Franklin dalam Winarno bahwasannya ada 6 karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat. Yang pertama ini, birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan publik, lalu juga birokrasi ini merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan, lalu birokrasi ini mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda, dan fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan juga luas. Dan yang kelima, birokrasi ini mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati. Dan yang terakhir, birokrasi ini bukanlah kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar. Selanjutnya tinjauan mengenai MBKM. Nah, kebijakan MBKM ini dilakukan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim bertujuan untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang keahliannya sehingga siap bersaing di kancah global. Dalam kebijakan MBKM ini tertuang mengenai hak belajar 3 semester, di mana dalam pasal 15 ayat 1 Permendikbud nomor 3 tahun 2020, bahwasanya dalam kerangka program studi atau di luar program studi, kegiatan yang dapat dilakukan itu ada beberapa hal, mulai dari pertukaran pelajar, KKN tematik, riset, magang, program kewirausahaan, dan lain sebagainya. Namun yang akan kita bahas ialah mengenai indikator tentang MSIB atau magang studi independen bersertifikat. Selanjutnya mengenai kerangka berpikir, di mana input dalam hal ini dalam fenomena umumnya itu mengenai berkembangnya teknologi pada abad ke-21 sehingga menuntut perguruan tinggi untuk menghasilkan output yang dapat memenuhi kompetensi yang tersedia. Nah, oleh karena itu diadakannya kebijakan baru yakni Merdeka Belajar. Sedangkan fenomena khusus ini mengenai bagaimana proses implementasi kebijakan MBKM ini melalui suatu program itu dapat dimaksimalkan dengan baik, terutama dalam MSIB.
Nah, selanjutnya pada proses ini yang pertama ada metode penelitian digunakan, di mana metode penelitian digunakan ini mengenai kualitatif dengan metode deskriptif. Lalu analisa yang dilakukan ini dengan mengidentifikasi aspek-aspek dalam implementasi suatu program. Selanjutnya kajian teori yang relevan ini mengenai teori implementasi menurut Edward dan juga kebijakan MBKM serta konsep MSIB. Output yang nantinya akan diharapkan dalam penelitian ini ialah informasi mengenai faktor pendukung dan juga penghambat dalam proses implementasi program MSIB, dan outcome yang didapatkan ialah rekomendasi terhadap implementasi program MSIB. Selanjutnya mengenai penelitian terdahulu. Yang pertama dilakukan oleh Nur Asia dengan judul Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di FISH UNM, di mana temuan yang didapatkan ialah telah dilakukan pelaksanaan program pertukaran mahasiswa dan juga program magang, kewirausahaan, KKN tematik, serta kerjasama di bidang penelitian dan publikasi, serta mengikuti kampus pengajar Angkatan 1 yang dilaksanakan oleh Kemdikbud. Nah, pelaksanaan program MBKM ini ada kendala yang ditemukan, yakni mengenai perlunya penyesuaian ulang kurikulum, kurangnya SDM dan mitra baik pada magang maupun kewirausahaan, dan masih kurangnya prodi lain untuk menjalankan MBKM. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Denny Sopiansah dan kawan-kawan mengenai konsep implementasi kurikulum MBKM, di mana didapatkan bahwasannya kurikulum ini disusun sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Tujuannya ialah untuk mendorong mahasiswa memilih studi yang akan diambil. Program ini dilaksanakan untuk menjawab tantangan perkembangan iptek dengan sistem pembelajaran berbasis OBE bagi lulusan untuk fokus pada hasil belajar yang relevan dengan keilmuannya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi mengenai proses penelitian yang telah saya lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.